Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, pada siang yang berbahagia ini, yaitu hari Ahad tanggal 28 bulan Rabiul Akhir tahun 1442 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan kembali kajian tafsir Al-Qur'an yang kita pelajari dari kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan yang ditulis oleh Al-Imam Al-Allamah Fadilatul Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir Ibni Abdillah As-Sa'di, imam besar kaum muslimin yang dilahirkan pada tahun 1307 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 1376 Hijriah, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memperbaiki niat kita di dalam menuntut ilmu agama. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memperbarui semangat kita dan menambah kesungguhan kita di dalam menuntut ilmu. Dan semoga Allah menganugerahkan kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-salih. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan siang yang berbahagia ini, kita akan mempelajari tafsir surat Al-Baqarah ayat 180 sampai dengan ayat 182. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Kutiba alaikum,
telah diwajibkan atas kalian, wahai orang-orang yang beriman, idza hadara ahadakumul maut, apabila kalian dalam keadaan dekat dengan kematian, yaitu apabila kalian didatangi kematian, artinya kalian sakit parah, sakit yang dikhawatirkan sakit tersebut adalah sakit yang terakhir yang mengantarkan kepada kematian. In taraka khairan, apabila dia, orang yang sakit tersebut, meninggalkan khairan, kebaikan, artinya malan katsiran, jika dia memiliki harta yang banyak, diwajibkan al-wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf, diwajibkan untuk berwasiat, yaitu memberikan sebagian hartanya kepada kedua orang tuanya atau kepada kerabat yang terdekatnya, bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf, haqqan 'alal muttaqin, sebagai hak bagi orang-orang yang bertakwa. Faman baddalahu ba'dama sami'ahu, barang siapa yang merubah wasiat setelah dia mendengarkannya, artinya orang yang sakit tadi berwasiat dengan wasiat yang baik, wasiat membangun masjid contohnya, wasiat untuk kebaikan, lalu yang diberi wasiat merubahnya, fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddiluna, maka sesungguhnya yang menanggung dosa adalah orang yang merubahnya. Adapun mayit tidak menanggung dosa apabila dia berwasiat dengan wasiat yang baik. Innallaha sami'un alim, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Faman khafa min musin janafan au ithman, barang siapa yang khawatir dari orang yang berwasiat, khawatir keliru yang tidak sengaja, atau khawatir dosa, fa aslaha bainahum, maka dia memperbaiki wasiatnya, fala itsma alaihi, maka tidak ada dosa baginya. Contohnya, orang yang mau meninggal berwasiat, mewasiatkan hartanya untuk hal-hal yang maksiat, ini dosa. Yang diberi wasiat tidak boleh melaksanakannya. Apabila wasiat tersebut tidak dilaksanakan, kemudian hartanya digunakan untuk kebaikan. Jadi contoh wasiat mendirikan sesuatu yang maksiat, ini wasiat dosa. Maka yang diberi wasiat tidak boleh melaksanakan wasiat tersebut, fa aslaha, diganti dengan yang baik, maka tidak ada dosa baginya. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Fadilatul Syekh
As-Sa'di rahimahullah berkata, ay faradallahu alaikum ya ma'syaral mu'minin. Artinya, Allah telah mewajibkan kepada kalian, wahai seluruh kaum muslimin, wahai orang-orang yang beriman, idza hadara ahadakumul maut, apabila kalian didatangi kematian, ai asbabuhu, artinya kalian didatangi sebab-sebab yang mengantarkan kepada kematian, kal marad, seperti sakit, al musyrifi alal halak, seperti sakit yang dikhawatirkan sakit tersebut mengantarkan kepada kematian, wa huduri asbabil mahalik, atau kalian menghadiri, menjumpai sebab-sebab yang mengantarkan kepada kematian, kecelakaan atau yang lainnya. Wa kana qad taraka khairan, dan orang tersebut, orang yang sakit tadi, meninggalkan kebaikan. Wa huwal malul katsiru urfan, yaitu meninggalkan harta yang banyak secara uruf. Jadi secara uruf diketahui hartanya banyak. Fa alaihi an yusiya liwalidayhi wa aqrabin nasi ilaihi bil ma'ruf. Maka orang yang meninggalkan harta yang banyak tadi diwajibkan untuk berwasiat kepada keluarganya, untuk berwasiat kepada kedua orang tuanya dan kepada keluarga terdekatnya dengan cara yang ma'ruf, ala qadri halihi, sesuai dengan kondisinya, min ghairi sarafin wala iktisarin alal ab'ad dunal aqrab, tanpa melampaui batas dan tidak mendahulukan kerabat yang jauh mendahului kerabat yang lebih dekat. Artinya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada orang yang memiliki harta banyak, diwajibkan untuk berwasiat. Disyariatkan bagi orang yang hartanya banyak untuk mewasiatkan sebagian hartanya untuk kerabat dekatnya, untuk maslahat kaum muslimin. Adapun orang yang sederhana, tidak meninggalkan harta banyak secara urf, maka bagi mereka tidak disyariatkan mewasiatkan hartanya. Jelas ya? Maka para salaf, para sahabat menghukumi siapa yang tidak memiliki harta banyak tidak boleh berwasiat. Jadi Ali bin Abi Thalib, ada orang berwasiat, ditanyakan, saya mau mewasiatkan, saya memiliki demikian-demikian. Maka Ali bin Abi Thalib berkata, jangan, biarkan harta tersebut sedikit untuk keluarganya. Maka ayat ini jelas Allah berfirman, in taraka khairan, jika meninggalkan khair. Khairan artinya meninggalkan apa? Harta yang banyak. Kemudian Fadilatul Syekh rahimahullah berkata, bal yurattibuhum alal qurbi wal hajah, akan tetapi orang yang berwasiat hendaklah mendahulukan kerabat yang terdekat atau kerabat yang memerlukan. Jadi kerabat yang terdekat dan kerabat yang memerlukan. Walihada ata fihi bi af'alit tafdil, maka Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini menjelaskan dengan lafaz tafdil,
yaitu al-aqrabin, keluarga yang lebih apa? Yang lebih dekat. Jadi kalau mayit, kalau orang yang sakit tadi memiliki saudara terdekat, kemudian wasiatnya kepada saudara yang lebih jauh, ini menyelisihi Al-Quran. Hendaklah yang terdekat lebih diutamakan. Wa qauluhu, adapun firman Allah, haqqan 'alal muttaqin, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Dalla 'ala wujubi dzalika, ini menunjukkan wasiat bagi orang yang kaya, bagi orang yang meninggalkan harta banyak, hukumnya wajib. Li'anna al-haqqa huwa tsabit, karena al-haq huwa tsabit, ini yang ada, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qad ja'alahu Allahu min mujibati taqwa, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang yang menunaikan wasiat, melaksanakan wasiat, termasuk orang-orang yang melakukan ketakwaan. Kemudian Fadilatul Syekh rahimahullah berkata, wa'lam anna jumhurul mufassirin yarawna anna hadhil ayah mansukhatun bi ayatil mawarith. Dan ketahuilah bahwasannya jumhur para ulama tafsir berpendapat bahwasannya ayat ini dihapus dengan ayat-ayat warisan. Jadi ayat ini mansukh, dihapus. Dan ini adalah pernyataan jumhur para ulama tafsir seperti Abdullah ibnu Abbas, Mujahid, dan yang lainnya. Wa ba'duhum yara annaha fil walidaini wal aqrabin ghairil warithin. Ini perlu dicermati. Para ulama salaf dari sahabat ataupun tabi'in berpendapat bahwasannya ayat ini mansukh dengan ayat-ayat apa? Warisan, perintah untuk membagi warisan. Dan juga dalam hal ini Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, la wasiyata lil waris, tidak boleh berwasiat, tidak boleh mewasiatkan harta kepada ahli waris. Jadi tidak ada wasiat, nggak boleh orang itu menulis hartaku sekian untuk anak saya, anaknya ahli waris. Hartaku untuk orang tua saya, orang tuanya ahli apa? Ahli waris, tidak boleh. Kemudian perlu dicermati di sini. Wa ba'duhum, sebagian ulama berpendapat, yara annaha fil walidain wal aqrabin ghairil warithin. Sebagian ulama berpendapat ayat wasiat ini untuk orang tua, untuk kerabat dekat yang tidak mewarisi. Sekarang pertanyaan, ada enggak orang tua yang tidak mewarisi? Hah? Perlu kejelian. Hah? Orang tua mewarisi. Siapa yang menghalangi orang tua? Tapi kadang-kadang orang tua tidak bisa mewarisi. Contohnya apa? Hah? Pembunuh masa mendapatkan wasiat? Iya, contohnya di sini ada keterangan kama law kana al-ab kafiran. Contohnya, jika orang tuanya kafir, orang kafir tidak bisa mendapatkan apa? Warisan, tapi boleh mendapatkan apa? Wasiat. Awir riq, atau apa? Orang tuanya menjadi budak hamba sahaya. Awil qatl, atau orang tuanya membunuh. Jadi
Jadi orang yang membunuh tidak boleh mendapatkan apa? Warisan. Wa hadha huwa alladhi rajjahahu Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Ini yang dikuatkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Jadi jika ada orang tua tidak mendapatkan warisan, tidak boleh mendapatkan warisan, maka mereka boleh mendapatkan apa? Wasiat. Ma'annahu lam yadulla ala takhsis bidzalika dalil. Padahal tidak ada dalil yang menjelaskan pengkhususan. Wal ahsan fi hada an yuqala inna hadhihi al wasiyah lil walidain wal aqrabin mujmalatun raddaha Allah taala ilal urfil jari. Yang lebih baik di dalam masalah ini dikatakan bahwasanya wasiat kepada kedua orang tua atau kerabat dekat secara umum, maka Allah mengembalikannya kepada urf kebiasaan masyarakat. Tsumma inna Allah ta'ala qaddara lil walidaini al warithin wa ghairihima minal aqarib al warithin hadzal ma'ruf fi ayatil mawarith. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan kepada orang tua yang mewarisi harta anaknya atau kerabat dekat yang mewarisi harta mayit dengan cara yang ma'ruf fi ayatil mawarith, disebutkan di dalam ayat-ayat warisan. Ba'da'an kana mujmalan, setelah Allah menyebutkan secara global. Wa baqiyal hukmu, dan tersisa hukum fi man lam yarithu, bagi siapa yang tidak mewarisi, minal mamnu'in minal irth, minal walidain al mamnu'in minal irth wa ghairihima mimman hujiba bi syakhsin aw wasfin, sehingga tersisa hukum permasalahan bagi siapa yang tidak mewarisi, seperti orang tua. Itu orang tua kafir tidak boleh mewarisi, atau orang tua yang masih dalam perbudakan, atau orang tua yang membunuh, mereka tidak dibolehkan mewarisi, atau kerabat dekat yang terhalangi dengan ahli waris, maka mereka berhak mendapatkan al-wasiyah. Fa innal insana ma'murun bil wasiyati lihaula, sesungguhnya manusia diperintahkan untuk mewasiatkan hartanya kepada mereka, yaitu kepada keluarga yang terdekat. Wahum ahaqqun nas bibirrihi, keluarga dekat adalah manusia yang paling berhak supaya kita berbuat baik kepada mereka. Wa hadzal qaul tattafiqu alaihil ummah, dan ini adalah ucapan yang disepakati oleh umat Islam atau ulama kaum muslimin. Wa yahsulu bihil jam'u bainal qaulaini al mutaqaddimain, sehingga ucapan ini adalah pendapat ini al-jam, menggabungkan antara dua pendapat yang telah dijelaskan. Lianna kullan minal qailaini bihima kullun minhum lahidha malhadan wa ikhtalafa al-mawrid, fa bihadzal jam' yahsulul ittifaq wal jam'u bainal ayat, fa innahu mahma amkana al jam' kana ahsan min iddi'a'in nasakh alladzi lam yadulla alaihi dalilun sahih. Kesimpulannya, Fadilatul Syekh As-Sa'di rahimahullah berpendapat ayat ini lebih utama tidak apa? Tidak mansukh. Jadi apabila
masih dimungkinkan untuk digabungkan, maka lebih utama dikatakan ayat ini tidak mansukh. Karena apa? Karena tidak ada dalil yang sahih dari Nabi SAW yang menjelaskan ayat ini mansukh. Maka apabila dikatakan ayat ini mansukh, iya, yang dijelaskan, yang dimaksud mansukh jika dimaksudkan orang tua ataupun kerabat dekat yang mendapatkan apa? Warisan. Mereka tidak boleh mendapatkan apa? Wasiat. Adapun keluarga dekat atau bahkan orang tua yang tidak mendapatkan warisan, maka mereka berhak mendapatkan apa? Wasiat. Kemudian Fadilatul Syekh rahimahullah berkata, walamma kanal musi qad yamtani'u minal wasiyah lima yatawahhamuhu anna man ba'dahu qad yubaddilu ma wassa bih. Qala ta'ala, dan ketika orang yang berwasiat kadang-kadang dihalangi dari ditunaikan wasiatnya, karena bisa jadi orang yang diberi wasiat menyalahgunakan wasiatnya. Maka Allah Ta'ala berfirman, faman baddalahu, barang siapa yang mengganti, ay al-isa'a lil madhkurin aw ghairihim, jadi mengganti wasiat yang telah disebutkan atau yang lainnya. Jadi ada orang yang mau meninggal dunia berwasiat kepada fulan, kerabat dekatnya, tetapi orang yang disampaikan tadi merubahnya, maka dosanya ditanggung orang yang apa? Yang merubahnya. Ba'dama sami'ahu, ay ba'dama aqalahu wa arafa turuqahu wa tanfidahu. Jadi orang yang diwasiatkan tadi mendengarkannya, memahaminya, dan mengetahui siapa-siapa yang berhak mendapatkan wasiat ini. Fa innama itsmuhu 'alal ladzina yubaddiluna, maka dosa ditanggung orang yang melaksanakan wasiat tadi. Adapun mayit, orang yang berwasiat tidak menanggung apa? Dosanya, dia sudah mendapatkan pahalanya. Wa illa fal musi waqa'a ajruhu 'ala Allah. Orang yang berwasiat sudah mendapatkan pahalanya di sisi Allah. Jadi kalau ada orang yang berwasiat, uang ini untuk masjid, kemudian yang melaksanakan wasiat diambil uangnya, maka orang yang berwasiat sudah mendapatkan pahala membangun apa? Masjid. Dosa ditanggung orang yang merubah tadi. Wa innamal itsmu 'alal mubaddil al mughayyir, dan sesungguhnya dosa ditanggung oleh orang yang merubah, yang mengganti wasiat tersebut. Jika wasiatnya baik kok dirubah, jika wasiatnya dikhususkan kepada keluarga terdekatnya kok diganti, maka yang menanggung dosa adalah orang yang diwasiati tadi. Adapun mayit yang berwasiat tidak menanggung dosanya. Innallaha sami'un alim, sesungguhnya Allah Maha mendengar. Yasma'u sa'iral aswat, Allah mendengar semua suara. Wa minhu sama'uhu lima qalatil musi, dan Allah mendengar suara, mendengar ucapan orang yang berwasiat. Wa wasiyatuhu fayambaghi lahu, Allah mendengarkan orang yang berwasiat dan Allah mendengarkan apa wasiatnya. Fayambaghi lahu an yuraqiba man yasma'uhu wa yarahu wa alla yajuru fi wasiyatihi, maka hendaklah orang yang berwasiat merasa diawasi oleh Allah, karena Allah mendengarkan wasiatnya, karena Allah melihat wasiatnya, supaya dia tidak melampaui batas,
tidak melakukan dosa di dalam wasiatnya. Dan Allah Maha mengetahui, alim biniyatihi wa alimun bi amalil musa ilaihi. Allah Maha mengetahui niat orang yang berwasiat, dan Allah mengetahui apa yang dilakukan orang yang diwasiati. Fa idza ijtahadal musi, dan apabila orang yang berwasiat berijtihad, wa alimallahu min niyatihi dalika athabahu walau akhta'a, dan Allah mengetahui niatnya orang yang berwasiat tadi, niat baiknya, Allah memberikan pahala kepadanya walaupun jika tidak sengaja dia keliru. Wa fihi at-tahdhiru lil musa ilaihi minat tabdil. Maka dari ayat ini terdapat pelajaran, peringatan dari orang yang diwasiati, jangan sampai merubah apa? Wasiat. Yaitu wasiat yang baik jangan dirubah. Kalau wasiat buruk tidak apa-apa dirubah. Tapi kalau wasiatnya jelas-jelas baik, tidak boleh dirubah. Fa innallaha alim, karena sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Fa innallaha alimun bih muttali'un ala ma fa'alahu. Allah melihat apa yang dilakukan orang yang diwasiati tadi. Fal yahdar minallah, hendaklah dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hada hukmul wasiyatil adilah. Ini adalah hukum untuk wasiat yang adil. Jadi wasiat yang adil, wasiat yang baik harus ditunaikan, harus disampaikan. Ini wasiat yang apa? Yang baik, tidak boleh dirubah. Wa ammal wasiyatul lati fiha haifun wa janafun. Adapun wasiat yang ada tipuannya, wa janafun, ataupun ada kekeliruannya, wa ithmun, atau ada dosanya. Seperti kadang-kadang orang yang mengangkat anak angkat, jadi anak angkatnya dikasih wasiat seluruh hartanya. Ini adalah wasiat yang apa? Yang zalim. Ini adalah wasiat yang zalim. Jadi anak angkat atau anak asuh sekiranya mendapatkan wasiat maksimal berapa? Sepertiga. Maka bagi anak yang sudah terlanjur diasuh tadi, jika diwasiati oleh orang tuanya tadi, orang tua angkatnya tadi, dengan semua hartanya, tidak boleh dia. Ini wasiat yang zalim. Ini wasiat yang khida', menipu. Kenapa? Karena menipu. Seharusnya hartanya sebagiannya, hartanya mayit dimiliki siapa? Ahli waris. Tapi sekarang anak angkat menguasai semuanya. Diawali dari menyelisihi syariat, dilanjutkan dengan menyelisihi syariat yang lainnya. Jadi mengadopsi anak sendiri, menyelisihi perintah, menyelisihi syariat Al-Quran. Jadi menisbatkan anak yang bukan anak kandungnya. Ini dosa besar. Ini adalah dosa besar. Kemudian ditambah lagi, anak angkat mendapatkan apa? Wasiat seluruh apa? Hartanya. Ini contoh. Maka penulis berkata, wa amal wasiyatul lati fiha haifun. Adapun wasiat yang ada tipuannya, wasiat kepada keluarga jauh, keluarga dekat tidak mendapatkan. Contoh, wajanafun, atau ada kekeliruannya, wa ithmun, atau wasiat yang ada dosanya. Fayambaghi, jadi contoh mayit berwasiat supaya kuburannya dikijing, contohnya. Ada yang seperti itu. Kalau saya meninggal dunia, kuburan saya perbagus, harta saya banyak, nggak boleh dilaksanakan wasiat tersebut. Fayambaghi liman hadarul musi waqtal wasiyah, maka hendaklah orang yang menghadiri, orang yang berwasiat hadir, menghadiri orang yang berwasiat ketika berwasiat, waqtal wasiyati biha, an yansahahu bima huwal ahsan wal a'dal, supaya dinasihati
agar wasiatnya diberikan kepada jalan yang lebih baik dan yang lebih adil. Wa an yanhahu anil jaur wal janaf, dan orang yang hadir supaya melarang, supaya mencegah orang yang berwasiat dari kezaliman atau dari kekeliruan. Wa huwal mailu biha an khata'in min ghairi ta'ammudin. Janaf yaitu keliru yang tidak apa? Yang tidak sengaja. Bisa jadi orang berwasiat, kalau saya meninggal dunia tolong saya ditahlili, karena tidak tahu dia. Nah, ini menyelisih sunnah. Nah, keluarga yang tahu kalau ini menyelisih sunnah, wasiatnya jangan apa? Jangan dilaksanakan. Jadi uangnya untuk kaum muslimin lebih utama daripada untuk hal-hal yang menyelisih sunnah. Wal itsm wa huwa ta'ammudu lidzalik. Dan juga supaya orang yang hadir ketika menghadiri wasiat mencegah jika orang yang berwasiat mewasiatkan hartanya untuk perbuatan dosa yang disengaja. Fa illam yaf'al dalika fayambaghi lahu an yusliha bainal musa ilaihim. Apabila dia tidak bisa melakukannya, jadi ternyata wasiatnya sudah ditulis dan yang berwasiat sudah meninggal dunia, maka tidak mengapa dia menasehati orang yang diwasiati. Jadi orang yang diwasiati dinasehati. Wa yatawassala ilal adli bainahum ala wajhi taradi wal musalaha, supaya dinasehati agar wasiatnya disampaikan secara adil, ala wajhi taradi secara ridha, wal musalaha dan saling islah di antara mereka. Wa wa'adhum bitabri'ati dhimmati mayyitihim, dan hendaklah dinasihati mayit berlepas diri, tidak dosa. Jadi supaya mayit tidak menanggung dosanya, orang yang diwasiati dengan wasiat yang tidak baik tadi jangan dilaksanakan. Ganti dengan wasiat yang lain. Gunakan wasiat yang lain dengan cara yang baik. Fahada qad fa'ala ma'rufan 'aziman. Ini telah melakukan perbuatan yang baik yang agung. Walaysa 'alaihi itsm. Tidak ada dosa bagi orang yang merubah wasiat tadi. Yaitu wasiat yang apa? Yang zalim, wasiat yang dosa, tidak mengapa dirubah. Bahkan ini membebaskan dosanya mayit. Mayit tadi seharusnya berdosa, tidak berdosa. Jelas ya? Kama ala mubaddilil wasiyah al jaizah lihada. Tidak seperti orang kama ala mubaddilil wasiyah al jaizah, tidak seperti orang yang merubah wasiat yang adil. Kesimpulannya, wasiat yang adil, wasiat yang benar boleh dirubah atau enggak? Tidak boleh dirubah. Adapun wasiat yang tidak adil, wasiat yang zalim, wasiat yang dosa boleh dirubah. Maka Allah Ta'ala berfirman, fala itsma alaihi. Orang yang merubah wasiat yang zalim tidak ada dosa baginya. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ay yaghfiru jami'az zallat, artinya Allah mengampuni semua kesalahan. Wa yasfahu anit tabi'at liman taba ilaihi, dan Allah memaafkan tuntutan-tuntutan dari kesalahannya bagi orang-orang yang bertaubat kepada Allah. Jadi Allah memaafkan dosa orang yang berdosa, dan Allah memaafkan tuntutannya. Jadi tuntutan, kadang-kadang orang yang berdosa nanti dituntut oleh Allah, dituntut oleh orang-orang yang dizalimi di hari kiamat nanti. Tapi bagi orang yang bertaubat dengan taubatan nasuha, diampuni oleh Allah dan dijamin tuntutannya ditolong oleh Allah. Wa minhu, dan diantaranya maghfiratuhu liman ghadda min nafsihi
wa taraka ba'dha haqqihi li akhihi li'anna man samahahullah. Demikian pula Allah mengampuni siapa yang melupakan haknya dan mengutamakan saudaranya. Allah mengampuninya karena siapa yang berbuat demikian Allah akan mengampuni dosanya. Man samaha, di siapa yang lapang, siapa yang memaafkan, tidak menuntut haknya, jadi dia mengutamakan saudaranya, maka Allah mengampuninya. Kemudian ghafurun limayyitihim al-ja'ir, bahkan Allah mengampuni kepada mayit yang dosa tadi karena sudah berwasiat untuk melakukan apa? Dosa. Jika wasiatnya yang dosa tadi tidak dilaksanakan, Allah juga mengampuni mayit. Idahtasabu bimusamahati ba'dihim ba'dah li ajli bara'ati dhimmatihi, jika mereka mengharapkan pahala, artinya seharusnya mereka mendapatkan wasiat, melakukan wasiat. Jadi contohnya keluarga dekat tadi, keluarga jauh tadi mendapatkan wasiat, ini zalim. Sedangkan keluarga dekat tidak diberi apa? Wasiat, ini zalim. Maka mereka ngalah, ini tidak benar. Harus diberikan kepada yang terdekat dulu. Mereka ngalah. Sehingga apa? Karena mereka mengalah, mengutamakan orang yang lebih berhak, Allah mengampuni mereka. Bahkan Allah mengampuni mayit yang telah berwasiat dengan wasiat yang zalim tadi. Rahimun, dan Allah Maha Penyayang bi ibadihi, kepada hamba-hambanya. Haitsu syara'a lahum, sehingga Allah mensyariatkan kepada hamba-hambanya kulla amrin bihi yatarahamun wa yata'atafun, sehingga Allah mensyariatkan kepada hamba-hambanya perintah yang dengannya mereka saling menyayangi dan saling mengasihi. Fadallat hadhil ayat alal hathi alal wasiyah wa ala bayani man hiya lahu wa ala wa'idil mubaddil wal wasiyatil adilah wat targhib fil islah fil wasiyatil jairah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Dari ayat ini terdapat beberapa pelajaran penting yang bisa diambil. Yang pertama, fihi masyru'iyatul wasiyah, disyariatkan untuk berwasiat, yaitu wasiat, memwasiatkan sebagian hartanya untuk kerabat terdekat yang tidak mendapatkan apa? Warisan, atau mewasiatkan hartanya untuk keperluan kaum muslimin, membangun masjid, membangun pondok pesantren atau yang lainnya. Ini disyariatkan. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi al-wasiyatu liman taraka malan katsiran. Wasiat itu disyariatkan bagi siapa yang memiliki harta banyak. Jadi jika hartanya itu lebih-lebih di tengah-tengah masyarakat umum, kalau dia itu orang yang kaya, orang yang hartanya lebih, maka bagi mereka disyariatkan untuk mewasiatkan. Bahkan bagi mereka wajib berwasiat. Jelas ya? Supaya apa? Supaya hartanya tidak hanya dimiliki ahli waris saja. Jadi siapa yang memiliki harta banyak wajib berwasiat, disyariatkan berwasiat. Adapun siapa yang memiliki harta yang sedikit atau cukup tapi tidak terlalu banyak, maka tidak disyariatkan bagi mereka untuk apa? Berwasiat, supaya hartanya untuk ahli waris saja, ini lebih utama. Kemudian pelajaran berikutnya,
Dari ayat ini terdapat pelajaran fihi la wasiyata liwarithin, tidak boleh berwasiat kepada ahli waris. Jadi disyariatkan berwasiat, tetapi tidak boleh berwasiat kepada siapa? Kepada ahli waris. Nabi SAW bersabda, la wasiyata liwarithin, tidak boleh mewasiatkan harta kepada siapa? Kepada ahli waris. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat ini terdapat pelajaran fihi taqdimu al-aqrabin fil wasiyah, mendahulukan kerabat yang terdekat ketika berwasiat. Apabila ada sepupu atau sesepupu satu atau sesepupu kedua, lebih utama kemana? Kalau bahasa Indonesia apa? Minduan bahasa Indonesia apa? Hah? Apabila sepupu ini keluarga yang lumayan dekat, dan biasanya sepupu tidak mendapatkan apa? Warisan, karena terhalangi otomatis. Intinya mendahulukan kerabat yang terdekat dan terdekat di dalam apa? Wasiat. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran fihi jawazul wasiyah fi halatil marad awis sihhah, dibolehkan berwasiat dalam keadaan sakit atau dalam keadaan sehat. Jadi tidak harus berwasiat di saat sakit saja. Jadi orang yang kaya raya boleh berwasiat di saat apa? Sehat. Dalam hal ini Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Umar, ma haqqum ri'in muslimin lahu syai'un yusi fihi yabitu lailataini illa wa wasiyatuhu maktubatun indahu. Tidak berhak bagi seorang muslim yang ingin berwasiat dari hartanya, tidak boleh tidur 2 malam, bermalam 2 malam, kecuali wasiatnya tertulis di sisinya. Ini menunjukkan dibolehkan berwasiat di saat apa? Sehat. Ayat ini bukan berarti pengkhususan. Maka dibolehkan berwasiat di saat sakit ataupun di saat sehat. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat ini terdapat pelajaran fihi jawazus shadaqah fi halatil marad wa amma shadaqatu fi halatis sihha afdal, dibolehkan bersedekah di saat sakit. Adapun bersedekah di saat sehat ini lebih utama. Dibolehkan sedekah di saat apa? Sakit boleh saja dan termasuk kebaikan. Adapun bersedekah, termasuk sedekah yang paling afdal adalah sedekah di saat apa? Di saat sehat wal afiat, sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi SAW, anta tasaddaqa wa anta sahihun syahih ta'mulul ghina wa takhsha al-faqra. Sedekah yang paling afdal adalah engkau bersedekah di saat sehat. Engkau bakhil, artinya engkau memerlukan harta tersebut, engkau suka, dan engkau ingin kaya dan takut apa? Takut miskin. Kemudian bersedekah dalam kondisi tersebut adalah sedekah yang paling utama. Kemudian dari ayat ini terdapat pelajaran fihi al-hathu ala dzikril maut la siyama 'indal marad,
anjuran mengingat kematian. Anjuran ingat kematian terutama di saat apa? Sakit. Jadi kalau kita mencium minyak wangi kemudian kok tidak ada ini minyak wangi atau garam ini diembus-embuskan apa ada baunya, nah, berarti kita dalam keadaan apa? Sakit. Dalam keadaan sehat diperintahkan mengingat kematian, apalagi dalam keadaan apa? Sakit. Setiap orang sakit pasti ingin sembuh, itu pasti. Tetapi sedikit orang yang sakit ingat kematian, supaya apa? Lebih persiapan. Dan orang yang ingat kematian, jadi yang ingat mati belum tentu mati. Jadi ingat kematian itu tidak mengurangi umur. Jelas ya? Ingat kematian tidak mengurangi umur. Jadi kalau ada orang mengatakan nanti kalau saya meninggal dunia demikian. Oh, yang mendengar otomatis cok ngomong koyok ngono. Jangan mengatakan demikian. Merinding saya mendengarnya. Ini gara-gara banyak berita-berita firasat apa. Ini para ulama salaf setiap malam berwasiat tentang kematian. Di antara mereka ada yang berkata kepada keluarganya, wahai istriku, wahai anak-anakku, bertakwalah kepada Allah. Jika setelah tidur ini saya tidak bangun lagi, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah. Demikian setiap malam. Maka ingat kematian itu tidak mengurangi apa? Tidak mengurangi umur, bahkan memberkahi umur seseorang, sehingga dia senantiasa ingat kematian. Ingat setelah kematian ada kehidupan lagi yang lebih indah bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Kemudian dari ayat ini terdapat pelajaran fihi wujubu birril walidain, wajib berbakti kepada kedua orang tua. Dari ayat ini terdapat pelajaran ahammiyatu silatil arham, pentingnya menyambung silaturrahim. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat ini terdapat pelajaran at-tahdhir min tabdilil wasiyatil adilah, peringatan keras dari merubah wasiat yang adil. Jadi kalau ada wasiat yang baik tidak boleh dirubah. Jadi wasiatnya baik, bangun masjid, berikan kerabat yang terdekat, ini wasiat baik. Maka merubah wasiat yang baik termasuk dosa. Maka Allah Ta'ala berfirman, fa innama ismuhu alal ladzina yubaddiluna, dosanya ditanggung orang yang merubah. Adapun mayit yang sudah berwasiat mendapatkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari ayat ini terdapat pelajaran fihi al-hathu ala islahil wasiyatil jairah, anjuran memperbaiki wasiat yang zalim. Jadi wasiat yang zalim, jadi wasiat yang menyelisih syariat, wasiat untuk maksiat, wasiat zalim, kezaliman, tidak boleh dilaksanakan. Jadi kepada ahli waris atau kepada orang yang berwasiat, yang diwasiati, boleh digunakan hal yang baik. Ini harta, ini wasiat. Tetapi mayit berwasiat untuk hal-hal yang menyelisihi syariat, maka bagaimana? Rubah tidak apa-apa dengan cara yang ma'ruf, bermusyawarah dengan keluarga. Ini tidak boleh, ini menyelisih syariat. Maka hendaklah wasiat ini digunakan hal yang baik yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikian apa yang dapat disampaikan pada kajian siang hari ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang, itu pengajian besok. Subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.